Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada webinar yang kita adakan secara live pada hari Minggu kemarin, ada sebuah pertanyaan menarik dari salah seorang audiens seputar uji klinis dari obat herbal. Karena selama ini obat herbal atau obat tradisional lebih banyak mengandalkan pada bukti-bukti empiris, yaitu pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita, dan sangat sedikit sekali obat herbal atau obat tradisional yang memiliki bukti khasiat secara dari uji klinis ini. Nah, dalam video ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya perjalanan sebuah obat herbal atau obat tradisional menjadi fitofarmaka. Mengapa sedikit sekali obat herbal atau obat tradisional yang masuk dalam golongan obat fitofarmaka ini? Apa saja kendalanya? Simak dan ikuti terus video ini hingga tuntas. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta tekan tombol subscribe bagi Anda yang belum subscribe, serta gambar lonceng di sebelahnya setelah Anda menonton video ini, agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai industri farmasi maupun industri obat tradisional dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat menyaksikan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, obat herbal atau obat tradisional telah mendapatkan tempat di hati masyarakat sebagai alternatif untuk menjaga kesehatan dan pengobatan atas berbagai macam penyakit yang diderita oleh masyarakat secara luas. Hal ini terlihat dari hasil riset kesehatan dasar, kesehatan tradisional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang menunjukkan peningkatan penggunaan obat tradisional untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan di tengah masyarakat. Sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah situs kedokteran, Halo Dokter, juga menunjukkan hasil yang serupa. 45% dari masyarakat Indonesia lebih percaya terhadap obat tradisional atau obat herbal dibanding dengan obat modern. Nah, dan seperti yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya, bahwa obat tradisional memang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan obat kimia modern, di mana salah satunya adalah efek samping yang relatif lebih kecil jika digunakan secara tepat. Tentu kepercayaan ini perlu kita jaga, sehingga obat herbal atau obat tradisional Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang berwibawa di negeri sendiri dan menjadi tamu yang terhormat di negara lain. Namun dalam beberapa waktu terakhir ini ada begitu banyak klaim obat tradisional atau obat herbal yang disebut-sebut bisa digunakan sebagai obat antivirus corona atau obat COVID-19. Tentu kita berharap riuhnya klaim obat herbal atau obat tradisional tersebut tidak menjadi bumerang bagi perkembangan obat tradisional atau obat herbal yang akhirnya justru akan mengakibatkan masyarakat menjadi skeptis atas berbagai klaim setinggi langit tersebut. Realitas di lapangan pun menunjukkan bahwa sebagian besar dokter atau kalangan kesehatan hanya mau menggunakan obat tradisional yang sudah memiliki evidence base sesuai dengan pandangan medis atau yang kita kenal dengan medical evidence base. Kemudian produk yang berdasarkan dari hasil uji klinis yang valid lah yang diterima di kalangan medis tersebut. Dan kita juga tahu bahwa masyarakat pun sudah sangat cerdas dan sangat kritis, sehingga menuntut tidak hanya sekedar uji empiris, tetapi juga bukti-bukti secara klinis, sehingga berbagai macam klaim yang dilakukan oleh berbagai macam kalangan tersebut dapat terbukti secara ilmiah. Dan ada hal yang patut kita waspadai, yaitu semakin banyaknya produk-produk herbal dari luar negeri yang ternyata sudah memiliki data uji klinis, dan ini menyulitkan bagi Badan POM untuk menolak pendaftarannya. Tentu ini menjadi ancaman bagi jamu sebagai obat tradisional asli Indonesia. Jangan sampai situasi yang demikian di mana masyarakat semakin banyak menggunakan obat tradisional justru dimanfaatkan oleh produk-produk dari negara lain atau produk asing yang bebas masuk ke Indonesia karena mereka sudah dilengkapi dengan berbagai macam uji klinis tadi. Nah, bicara soal klaim dan terhadap obat tradisional ini tentunya tidak terlepas dari metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan klaim tadi. Klaim menggambarkan kegunaan atau manfaat yang menjanjikan suatu perubahan positif bagi konsumen atau orang yang menggunakan produk tadi.
Klaim obat herbal tradisional harus disertai bukti empiris yang mendukung klaim tradisionalnya. Sedangkan klaim yang tidak lagi sesuai dengan klaim tradisionalnya, maka perlu didukung oleh bukti ilmiah yang cukup melalui uji klinik yang relevan. Jadi seperti misalnya rimang kunyit atau temulawak yang memang secara empiris memiliki riwayat digunakan sebagai hepatoprotektor. Nah, jika kemudian ada seseorang mengatakan bahwa kunyit atau temulawak bisa digunakan untuk mengobati penyakit COVID-19 atau virus corona, maka untuk bisa mengklaim sebagai obat COVID tersebut harus dilakukan pembuktian secara ilmiah melalui uji klinis yang relevan ini. Yang juga perlu kita ketahui yaitu bahwa obat fitofarmaka ini tidak harus identik dengan klaim untuk mengobati suatu penyakit tertentu, seperti misalnya anti hipertensi ataupun anti diabetes misalnya. Namun dapat pula semisal untuk meredakan batuk atau mengurangi sakit kepala dan sebagainya. Atau misalnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat proses penyembuhan yang disebabkan karena virus corona ini. Atau juga bisa meringankan gejala-gejala dari akibat serangan dari virus corona. Jadi secara ilmiah klaim yang diajukan tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan pengujiannya pun lebih mudah, jauh lebih mudah dibandingkan jika kita memaksakan diri obat-obat tadi digunakan sebagai antivirus corona atau obat COVID-19. Jadi penekanan untuk fitofarmaka ini adalah adanya pembuktian secara ilmiah melalui tahapan uji klinik yang dilakukan kepada manusia. Nah, pembuktian ini ternyata dalam dunia medis ada dikenal banyak tingkatan, ya, tergantung dari tingkat kepercayaan dan metode pembuktian yang digunakan. Klaim produk yang paling bawah atau metode pembuktian yang paling bawah adalah produk yang sudah diuji secara in vitro di laboratorium. Ini adalah merupakan bukti ilmiah yang paling lemah dengan tingkat kepercayaan yang paling rendah. Jadi seperti yang sudah terjadi pada beberapa waktu terakhir ini, ada begitu banyak klaim obat-obat tradisional atau obat herbal yang digunakan sebagai obat COVID-19. Tapi ternyata setelah kita teliti lebih jauh, ternyata pembuktian yang digunakan adalah masih dalam tahap in vitro. Dan ini adalah merupakan pembuktian yang paling lemah atau paling rendah di antara metode pembuktian secara ilmiah lainnya. Namun demikian, sekali lagi kita tetap sangat menghargai usaha-usaha tadi dan tentu kita berharap ya penelitian tadi tidak hanya berhenti sampai di tahap uji in vitro ini. Namun kita dorong untuk berlanjut hingga tahap berikutnya seperti tahap uji praklinis maupun tahap uji klinis pada manusia. Metode pembuktian berikutnya setelah uji tahap in vitro adalah uji praklinis dengan menggunakan hewan uji atau hewan percobaan seperti mencit, tikus, kelinci, dan sebagainya. Tentu dalam melakukan pengujian menggunakan hewan uji tersebut terdapat regulasi yang sangat ketat sehingga hasil uji praklinis yang digunakan bisa diakui oleh Badan POM selaku otoritas pengawas obat dan makanan di Indonesia. Jadi meskipun hanya uji praklinis menggunakan hewan uji, ada sejumlah protokol yang harus dipatuhi oleh para peneliti maupun oleh para produsen atau sponsor dari penelitian tadi, agar hasil penelitian tersebut diakui dan bisa digunakan untuk keperluan proses registrasi di Badan POM. Badan POM sendiri sudah mengatur tentang uji praklinis ini dengan Peraturan Kepala Badan POM nomor 7 tahun 2014. Tentang pedoman uji toksisitas non-klinik secara in vivo. Nah, untuk obat herbal atau obat tradisional yang sudah dilakukan uji praklinis dengan mengikuti aturan yang dibuat oleh Badan POM, maka bisa didaftarkan sebagai obat herbal terstandar atau OHT. Dalam uji klinik sendiri ada beberapa tingkatan metode pembuktian. Dari yang paling lemah yaitu pendapat ahli atau pengalaman klinis seorang dokter dalam mengobati suatu penyakit dengan misalnya herbal tertentu misalnya, hingga pengujian dengan menggunakan metode meta-analisis dan systematic review. Jadi untuk uji klinis ini pun terdapat tingkat kepercayaan yang berbeda-beda. Sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Badan POM, maka sebagai gold standard yang digunakan adalah uji klinis dengan menggunakan metode randomized control trial atau disebut dengan RCT. Yang kalau kita Indonesiakan disebut dengan istilah uji acak terkendali. Nah, RCT ini melibatkan proses pemberian perlakuan kepada subjek secara acak.
Dan RCT ini dianggap sebagai bukti ilmiah yang paling terpercaya dalam uji klinis karena bisa menghilangkan kausalitas palsu dan kemungkinan hasil yang bias. Nah, jika uji randomized control trial ini dilakukan oleh beberapa kelompok peneliti di tempat yang berbeda dan dengan subjek yang berbeda, maka gabungan dari penelitian tadi disebut dengan meta-analysis dan systematic review. Dan ini adalah merupakan metode pembuktian yang paling sahih saat ini, yang paling utama dengan tingkat kepercayaan yang paling tinggi. Karena dari berbagai macam penelitian dengan menggunakan randomized control trial tadi digabungkan menjadi suatu penelitian yang sangat luar biasa. Nah, jika uji randomized control trial tidak bisa dilakukan, maka bisa kita menggunakan non-randomized trial, quasi eksperimental, dan juga observation study. Ini adalah merupakan juga uji klinis atau uji pembuktian yang digunakan terhadap berbagai macam manusia. Nah, bagaimana tentang uji quasi eksperimental atau observation study ini? Nah, ini contoh misalnya ya, saya pernah membaca sebuah penelitian yang dilakukan meneliti tentang hubungan antara mengkonsumsi suatu obat herbal tertentu kemudian dikaitkan dengan kondisi tubuh seseorang. Jadi misalnya yang pernah saya baca hubungan mengkonsumsi jamu gebyok dengan produksi ASI di suatu daerah di Jawa Timur. Nah, ini adalah merupakan contoh dari pembuktian dengan cara quasi eksperimental. Atau misalnya perbandingan, penelitian berjudul perbandingan berkumur larutan ekstrak kulit manggis misalnya, dibanding dengan obat kumur tertentu terhadap penurunan indeks plak. Nah, ini juga merupakan contoh dari penelitian yang menggunakan quasi eksperimental. Atau misalnya pemberian campuran kunyit dan jahe dengan tingkat nyeri pada pasien fraktur. Ini juga merupakan contoh dari pembuktian dengan menggunakan metode quasi eksperimental ini. Nah, sedangkan pembuktian dengan menggunakan observatory study, contoh misalnya adalah sebuah penelitian mengenai kondisi kesehatan di suatu komunitas masyarakat tertentu dan dihubungkan dengan kebiasaan minum jamu di kelompok masyarakat tadi. Nah, ini yang disebut dengan observatory study yang juga digunakan metode pembuktian yang digunakan. Nah, uji-uji ini ya antara lain observatory study maupun quasi eksperimental ini bisa dikatakan benar secara ilmiah, namun tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai dasar klaim suatu khasiat atau suatu obat herbal tertentu. Nah, di bagian akhir dari presentasi ini nanti akan Anda lihat berbagai macam uji klinik yang dilakukan oleh beberapa kelompok penelitian yang tidak diakui oleh Badan POM karena tidak memenuhi persyaratan dari uji klinik yang yang telah disetujui atau ditetapkan sebagai pedoman uji klinik obat herbal yang baik. Nah, selain berbagai macam metode pembuktian tadi, ada pula pembagian berdasarkan dari grade dan tingkat evidence-nya. Di mana ini dibagi menjadi 4 grade, yaitu grade 1 memiliki di mana tingkat evidence memiliki dasar pembuktian yang kuat. Kemudian adalah grade 2 di mana tingkat evidence-nya adalah dasar pembuktian ilmiah yang baik. Kemudian grade 3 berdasarkan pembuktian ilmiah yang tidak jelas dan kontradiksi antara satu dengan yang lain. Kemudian grade 4 ini adalah tingkat evidence-nya tidak terbukti adanya dasar-dasar ilmiah yang jelas. Nah, kalau kita hubungkan antara grading rasional ini dengan tingkat kepercayaan pada metode pembuktian, maka untuk metode pembuktian secara meta-analisis dan systematic review serta randomized control trial ini masuk ke dalam grade 1, yaitu di mana metode ini memiliki dasar pembuktian ilmiah yang kuat. Sedangkan untuk metode pembuktian secara non-randomized trial serta quasi eksperimental masuk ke dalam grade 2, yaitu di mana metode pembuktian ini memiliki dasar pembuktian ilmiah yang baik. Sedangkan untuk observational study masuk ke dalam grade 3, yaitu dasar pembuktian ilmiah yang tidak jelas atau kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah expert opinion atau clinical experience. Ini masuk ke dalam grade 4, di mana dikelompokkan yaitu tidak terbukti dengan adanya dasar ilmiah. Nah, termasuk di dalam grade 4 ini adalah yang disebut dengan
testimoni ya. Jadi testimoni adalah merupakan salah satu pembuktian dengan grade yang paling rendah yang dikatakan tidak terbukti adanya dasar ilmiah yang kuat. Jadi meskipun Anda punya 1000 pasien atau 1000 testimonial, maka hal ini tidak berarti apa-apa bagi Badan POM. Kenapa? Karena ini adalah merupakan bukan termasuk bukti ilmiah yang dapat dikatakan memenuhi persyaratan tadi. Jadi kalau kita lihat bahwa sekarang ini banyak testimoni produk A ini bisa menghilangkan penyakit ini, testimonial ini. Nah, maka secara ilmiah testimoni tadi tidak dianggap sebagai bukti ilmiah yang cukup valid. Cukup hanya sebagai informasi, betul, tetapi kalau dinyatakan sebagai dasar ilmiah kemudian untuk klaim khasiat obat tertentu, maka bisa dikatakan tidak terbukti secara ilmiah. Nah, nanti di akhir presentasi ini kita akan lihat ya beberapa uji klinik yang ditolak oleh Badan POM yang menggunakan uji tadi untuk registrasi fitofarmaka karena tidak memenuhi persyaratan dari uji klinik sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Badan POM. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai uji klinik dari obat herbal, ada baiknya kita samakan dulu persepsi kita dan definisi tentang obat herbal dan obat tradisional. Karena di masyarakat pun banyak yang rancu dengan istilah ini. Ya, ada begitu banyak istilah yang digunakan oleh masyarakat. Ada yang menyebut sebagai obat tradisional, ada yang menyebut sebagai obat herbal, ada yang menyebut sebagai jamu, dan sebagainya. Nah, apa bedanya antara obat tradisional dengan obat herbal? Nah, sesuai dengan peraturan Badan POM tentang pedoman uji klinik obat herbal, maka obat herbal ini didefinisikan sebagai bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dapat berupa obat herbal secara tradisional atau obat herbal non-tradisional. Obat herbal tradisional adalah obat herbal yang memenuhi kriteria definisi dari obat tradisional. Sedangkan obat herbal non-tradisional adalah obat herbal yang tidak memenuhi kriteria definisi dari obat tradisional. Nah, kalau kita lihat dari pengelompokan obat herbal berdasarkan riwayat tradisional dan bukti dukungnya, maka obat herbal dapat dibagi menjadi dua, yaitu obat herbal non-tradisional dan obat herbal tradisional. Di mana obat herbal tradisional ini terdiri dari yang memiliki bukti empiris yang kita sebut dengan jamu. Kemudian ada obat herbal tradisional dengan komposisi dan klaim yang tidak sesuai dengan riwayat tradisionalnya. Maka apabila kita mau mengklaim suatu khasiat tertentu, maka obat herbal tradisional tadi harus dilakukan bukti ilmiah, yang itu dengan menggunakan bukti non-klinik maupun bukti klinik yang disebut dengan fitofarmaka. Nah, sedangkan untuk jamu ini cukup dengan menggunakan bukti empiris yang bisa kita peroleh dari berbagai macam pustaka yang sudah mendapat persetujuan dari Badan POM. Nah, apabila jamu ini kemudian kita mau tingkatkan ya, naik kelas istilahnya gitu ya, maka perlu ditambahkan dengan bukti-bukti selain bukti empiris juga perlu bukti non klinis sehingga nanti kita gunakan bisa naik kelas menjadi obat herbal terstandar, di mana selain ada bukti empiris juga dilengkapi dengan bukti non klinik. Nah, kalau kita mau naik kelas lagi yang lebih tinggi yaitu fitofarmaka, maka dari OHT tadi perlu dilengkapi selain bukti empiris dan bukti non klinik juga perlu dilakukan bukti-bukti secara klinik yang disebut dengan uji klinik obat herbal. Nah, sedangkan untuk obat herbal non-tradisional yang ini dibagi menjadi obat herbal yang tidak memiliki riwayat tradisional, sehingga kalau kita ingin mengklaim suatu khasiat tertentu harus disertai dengan bukti non-klinik dan juga bukti klinik yang nanti bisa diakui sebagai fitofarmaka. Atau kemudian untuk herbal non-indigenous atau obat herbal yang berasal dari luar negeri, yang berasal dari asing, maka perlu dilakukan selain bukti empiris dan atau uji non-klinik juga perlu dilakukan uji secara klinik sehingga bisa diterima oleh Badan POM untuk didaftarkan sebagai obat tradisional secara impor. Nah, kalau kita lihat kriteria dari obat tradisional yang boleh beredar yang sudah pernah kita bahas di beberapa episode yang lalu, maka obat tradisional yang boleh beredar ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan atau khasiat. Kemudian yang kedua dibuat dengan menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi persyaratan dari Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui secara internasional, secara nasional.
Kemudian yang berikutnya adalah berkhasiat. Nah, yang dibuktikan baik secara empiris, turun-temurun, atau secara ilmiah. Dan yang kemudian yang kelima adalah berisi penandaan yang berisi informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Ini adalah kriteria dari obat tradisional yang boleh beredar di Indonesia. Nah, untuk data empiris ini dapat digunakan ya beberapa pustaka yang sudah direcognize atau disetujui oleh Badan POM sebagai rujukan untuk klaim suatu obat herbal tertentu atau obat tradisional tertentu. Buku tersebut adalah pustaka tersebut adalah antara lain kumpulan ramuan obat asli Indonesia. Kemudian juga adalah kumpulan naskah kuno. Ini juga diakui sebagai data empiris terhadap obat bahan alam yang kita gunakan sebagai obat tradisional. Kemudian juga buku Cabe Puyang warisan nenek moyang. Ini juga sudah diakui tanaman-tanaman yang ada dalam buku tadi bisa digunakan sebagai bukti empiris. Kemudian Medicinal Herb Index of Indonesia. Dan yang berikutnya adalah Alam Sumber Kesehatan. Ini adalah merupakan pustaka-pustaka atau buku-buku yang diakui oleh Badan POM dan bisa digunakan untuk data empiris yang kita gunakan. Pendaftaran untuk obat tradisional yang kita gunakan untuk sebagai jamu tadi, bukti empiris tadi. Nah, berdasarkan dari keputusan Kepala Badan POM tahun 2004 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia, maka obat bahan alam ini dibagi menjadi dua, yaitu obat bahan alam Indonesia dan obat bahan alam dari asing. Untuk obat bahan alam Indonesia ini dibagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok, yaitu jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Nah, di dalam peraturan tadi, maka yang disebut sebagai obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, atau sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun, nah ini yang penting ya, secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan dari pengalaman. Nah, Badan POM mensyaratkan bahwa pustaka yang kita gunakan minimal sudah berusia 50 tahun. Jadi bahan ini sudah minimal 50 tahun digunakan dan tidak ada efek samping dari penggunaan bahan-bahan tadi. Nah, kalau jamu apa? Kalau jamu, nah, jamu adalah obat tradisional asli Indonesia. Jadi kalau kita ngomong soal jamu itu pasti adalah obat asli Indonesia. Nah, sedangkan kalau kita ngomong obat herbal itu bisa obat asli Indonesia maupun bisa dari obat dari luar negeri atau obat dari asing. Nah, sehingga kalau kita ngomong soal obat tradisional itu bisa jadi jamu, bisa jadi obat tradisional, obat herbal terstandar, atau bisa juga fitofarmaka. Nah, sedangkan jamu adalah merupakan obat tradisional asli Indonesia. Nah, sedangkan obat herbal terstandar adalah merupakan sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan menggunakan uji praklinis dan bahan bakunya telah distandarisasi. Nah, jadi di OHT ini ada 2 hal yang penting, yaitu uji praklinis serta bahan bakunya sudah distandarisasi. Nah, untuk obat-obat tadi maka digolongkan menjadi obat herbal terstandar atau OHT. Nah, sedangkan fitofarmaka adalah merupakan sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinis. Nah, ya, jadi pembuktian ini dilakukan secara selain uji praklinis juga dilakukan secara uji klinis. Kemudian bahan baku dan produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi kalau OHT tadi cukup hanya uji praklinis dan bahan bakunya yang distandarisasi. Sedangkan untuk fitofarmaka ini selain uji praklinis dan uji klinis juga bahan baku dan produk jadinya atau finish good-nya juga harus distandarisasi. Barulah obat tadi bisa dikatakan masuk ke dalam golongan fitofarmaka ini. Nah, ketiga dari kelompok tadi dapat kita lihat ya, perbedaan dari ketiga kelompok tadi yaitu jamu, OHT maupun fitofarmaka ini dapat kita lihat dari nomor registrasi yang diberikan oleh Badan POM. Kalau untuk jamu, registrasinya adalah yang disebut dengan POM TR. Jadi kalau di suatu produk Anda lihat nomor registrasinya, di situ ada tulisan, yaitu nomor reknya POM TR. Nah, itu adalah untuk golongan atau obat tradisional yang masuk ke dalam golongan jamu. Kemudian untuk obat herbal terstandar, maka nomor registrasi yang digunakan adalah POM HT.
herbal terstandar, yaitu POM HT. Ini adalah merupakan menunjukkan nomor registrasi yang digunakan untuk obat herbal terstandar. Nah, sedangkan untuk fitofarmaka, nomor registrasinya adalah POM FF, yaitu fitofarmaka. Ya, jadi kalau ada obat dengan ada nama POM FF, itu adalah obat yang masuk ke dalam obat herbal obat tradisional yang masuk ke dalam golongan fitofarmaka. Jadi kalau kita simpulkan bahwa obat herbal terdiri dari obat tradisional maupun yang non tradisional, ya, baik yang di dalam negeri. Obat tradisional sendiri ada dua, yaitu dari yang dalam negeri, obat asli Indonesia, maupun bahan alam yang dari asing. Nah, obat tradisional dalam negeri sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu jamu, OHT, dan fitofarmaka. Jadi kalau kita ngomong soal obat tradisional bisa secara luas, ya. Kalau ngomong jamu adalah kita ngomong soal obat tradisional asli Indonesia. Kalau kita ngomong soal OHT adalah obat tradisional yang sudah dilengkapi dengan uji praklinis dan bahan bakunya sudah terstandarisasi. Sedangkan kalau kita ngomong fitofarmaka artinya adalah obat bahan alam tadi selain uji praklinis juga diuji secara klinis, selain bahan bakunya yang standarisasi juga obat jadinya juga telah terstandarisasi. Nah, ini adalah perbedaannya antara obat herbal, obat tradisional, dan jamu. Nah, selain daripada nomor registrasinya, perbedaan dari ketiga golongan tadi juga kita lihat dari logo yang digunakan, ya. Untuk jamu, logo ini berupa ranting daun yang terletak dalam lingkaran. Nah, ini adalah merupakan logo dari jamu yang ada di gambar tengah ini. Kemudian OHT adalah jari-jari daun sebanyak 3 pasang yang terletak di dalam lingkaran. Sedangkan fitofarmaka, logonya berupa jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang terletak di dalam sebuah lingkaran. Nah, logo ini sesuai dengan peraturan dari Badan POM harus diletakkan di posisi kiri atas dari kemasan produk herbal tadi, sehingga terlihat dengan jelas oleh konsumen, tidak rancu dan tidak mudah membedakan antara ketiga jenis golongan obat tadi. Nah, ini adalah contoh, ya, produk dari ketiga kelompok obat tadi, yaitu jamu, kemudian obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, untuk bisa menjadi fitofarmaka yang merupakan kelompok golongan tertinggi dari obat tradisional, maka obat herbal tersebut harus dilakukan uji klinik pada manusia. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan POM telah mengeluarkan peraturan Kepala Badan POM nomor 13 tahun 2014 tentang pedoman uji klinik obat herbal sebagai pedoman pelaksanaan dari uji klinik tersebut. Nah, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa uji klinik adalah merupakan kegiatan penelitian dengan mengikutsertakan subjek manusia, disertai adanya intervensi produk uji untuk menemukan atau memastikan efek klinik, farmakologik, dan atau farmakodinamik lainnya, dan atau untuk mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan, dan atau untuk mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan atau efektivitas dari produk yang diteliti. Nah, jadi uji klinik ini menekankan kepada subjek manusianya, ya, dari digunakan baik terhadap obat yang sudah beredar maupun yang masih dalam tahap pra pemasaran. Sedangkan untuk uji non klinik adalah uji yang dilakukan pada hewan coba atau hewan uji untuk menilai keamanan serta profil dari farmakodinamik produk yang diuji tadi. Nah, sehingga dikatakan bahwa untuk uji non klinik atau uji praklinik adalah subjeknya adalah hewan uji atau hewan percobaan. Nah, sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM tentang uji klinis obat herbal, maka uji klinik obat herbal tersebut yang dilakukan harus memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan masyarakat secara luas. Kemudian uji klinik tadi harus mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik yang dibentuk oleh Badan POM. Kemudian yang juga sangat penting adalah uji klinik herbal tadi harus mendapatkan persetujuan atau menyampaikan notifikasi kepada Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Kepala Badan POM nomor 9 tahun 2014 tentang tata cara persetujuan uji klinik. Dan yang terpenting adalah uji klinik obat herbal tadi harus mengacu kepada pedoman CUKB atau cara uji klinik yang baik dan pedoman uji klinik obat herbal. Nah, ini adalah yang terpenting dalam pelaksanaan uji klinik di obat herbal tadi. Nah,
Secara umum, obat herbal tradisional memiliki bukti dukung empiris, yaitu dalam hal ini jamu. Dapat dikembangkan menjadi OHT atau obat herbal terstandar maupun fitofarmaka dengan dilengkapi bukti dari data non-klinik dan data klinik yang digunakan untuk fitofarmaka. Dalam hal obat herbal tradisional tersebut pada kondisi di bawah ini, namun akan dikembangkan untuk menjadi fitofarmaka, maka ada dua jalur di situ. Pada jalur empiris, dalam hal ini jamu, maka harus memenuhi persyaratan tertentu seperti standarisasi, data toksisitas, dan adanya senyawa penanda atau marker sebelum dilakukan uji klinis. Nah, jadi kalau jamu kita mau naikkan kelasnya menjadi fitofarmaka, maka perlu dilengkapi dengan standarisasi, data toksisitas, dan juga senyawa penanda atau marker yang digunakan nanti sebagai uji identitas dan sebagainya. Nah, sedangkan jika obat herbal tadi tidak lagi pada jalur empiris, ya, misalnya komposisi dan klaim tidak sesuai dengan riwayat tradisionalnya, seperti tadi contohnya adalah kunyit dan temulawak sebagai obat COVID tadi, maka harus memenuhi persyaratan tertentu seperti standarisasi, data toksisitas, data farmakodinamik, serta adanya senyawa penanda sebelum dilakukan uji klinik. Nah, ini yang kadang-kadang sangat berat dilakukan, ya. Jadi apabila kita mau klaim sebagai obat yang di luar jalur empiris tadi, maka kita perlu lakukan standarisasi dari bahan baku yang kita gunakan. Kita perlu mengumpulkan data-data uji toksisitas, kemudian kita perlu data-data farmakodinamik, dan juga kita perlu menentukan senyawa penanda atau marker yang kita gunakan sebelum dilakukan uji klinik tadi. Nah, senyawa penanda ini terutama nanti digunakan sebagai uji kontrol kualitas atau quality control untuk menentukan dosis maupun menentukan kualitas dari bahan yang kita gunakan. Nah, untuk obat herbal non-tradisional, ya, tadi ada obat tradisional, ada obat non-tradisional, maka pembuktian keamanan dan khasiat obat herbal non-tradisional tidak cukup hanya sampai pada uji non-klinik, namun harus sampai pada uji klinik. Nah, jadi kalau ada obat herbal non-tradisional mau klaim sebagai obat tertentu, maka harus dilakukan selain uji praklinik juga uji klinik. Nah, obat herbal non-tradisional ini dapat meliputi yaitu obat herbal yang tidak memiliki riwayat tradisional, ya, seperti tadi riwayat empiris, kemudian obat herbal non-indigenous atau obat-obat yang tidak tumbuh di Indonesia, terutama dalam obat-obat golongan impor. Nah, untuk standarisasi dan kemudian data toksisitas, data farmakodinamik, serta adanya senyawa penanda merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan uji klinik tadi. Nah, ini sama dengan obat herbal yang tradisional tadi juga perlu dilakukan pengumpulan data-data toksisitas, farmakodinamik, serta penentuan dari senyawa penanda atau marker merupakan prasyarat sebelum dilakukan uji klinis. Nah, inilah jalan panjang sebuah obat herbal menuju fitofarmaka, ya. Dimulai dari uji in vitro di laboratorium, kemudian dilakukan uji praklinis untuk terhadap hewan uji. Kemudian setelah melewati berbagai tahap tadi, data-datanya kumpul tercukup-cukup, barulah kemudian kita bisa melakukan uji klinis fase 1. Kemudian dilakukan lagi berikutnya uji klinik fase 2 dan uji klinik fase 3. Nah, setelah uji klinik fase 3, maka produk tadi bisa kita daftarkan ke Badan POM untuk mendapatkan nomor izin edar sesuai dengan klaim yang sudah kita tetapkan di dalam uji klinik tadi. Nah, sedangkan untuk uji klinik fase 4 ini dilakukan setelah obat tadi beredar di pasaran, minimal 5 tahun baru kita lakukan uji klinik fase keempat. Nah, meskipun terlihat sederhana, tapi perjalanan untuk menuju ke uji klinik fase 3 ini sangat panjang sekali. Nah, nanti kita akan satu persatu kita akan lihat bagaimana perjalanan obat herbal tadi menuju ke fitofarmaka. Yang pertama adalah uji eksperimental secara in vitro. Nah, ini bersifat parsial pada sebagian organ di atas cawan Petri, ya. Jadi ini yang sering kemarin dilakukan oleh teman-teman peneliti, ya, yang sudah banyak diungkapkan di media bahwa kebanyakan eksperimental yang dilakukan adalah secara in vitro. Nah, tadi adalah in vitro ini adalah penelitian yang bersifat parsial pada hanya sebagian organ di dalam cawan Petri. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi dan membuktikan klaim sebagai obat. Jadi tujuannya adalah untuk mengklarifikasi dan membuktikan apakah ada reaksi. Ya, kadang-kadang kemarin kan sudah seperti yang beberapa waktu yang lalu di sebuah tim
peneliti dari Balitbank ada reaksi, ya, ada terhadap suatu bahan tertentu atau organ tertentu. Nah, kemudian ekstrak diberikan kepada sebagian organ yang terisolasi, kultur sel ataupun pada mikroba, ya, baik itu senyawa virus, bakteri dan sebagainya. Nah, sehingga ini yang dilakukan secara in vitro. Nah, kemudian pengamatan pada efek yang ditimbulkan bagaimana seperti apa, ya, seperti yang kemarin diklaim beberapa waktu yang lalu, misalnya 40% atau 80% dari virus bisa terbunuh. Dari mana angkanya? Ya dari ini, dari uji eksperimental secara in vitro ini. Nah, yang berikutnya adalah uji eksperimental secara in vivo. Nah, ini dilakukan pada hewan percobaan, misalnya mencit, tikus, kelinci maupun kucing maupun anjing, ya, tergantung dari produk yang kita gunakan dan tujuan dari produk yang kita akan uji tadi. Nah, tujuannya adalah untuk membuktikan klaim dari sebuah obat ini bisa digunakan. Kita lakukan dulu percobaan secara in vitro ini. Yang terutama dilakukan adalah uji toksisitas akut, ya. Toksisitas akut ini digunakan untuk mengetahui LD50 atau toksisitas dari sebuah obat. LD50 ini adalah merupakan suatu angka yang menunjukkan keamanan dari suatu produk atau suatu obat herbal. Di mana semakin tinggi LD50, maka semakin aman obat tadi. Karena dibutuhkan dosis yang tinggi untuk sampai tahap mematikan. Jadi yang pertama kali kita tetapkan adalah keamanannya. Obat harus aman. Ya, sesuai dengan deklarasi Helsinki adalah no harm, ya, aman dulu. Jadi sebelum apakah berkhasiat apa tidak, yang penting aman dulu obat tadi, tidak menimbulkan letalitas atau keamanan, terjadi tahap yang mematikan tadi. Yang berikutnya adalah uji toksisitas subkronik. Nah, tujuannya adalah untuk mengamati kelainan sebagai akibat dari mengkonsumsi obat yang diamati tadi atau yang diuji tadi. Nah, ini adalah kita lihat bagaimana efek akumulasi obat ini menjadi fokus dari riset ini. Jadi, bagaimana kalau orang minum obat setiap hari selama paling tidak minimal 28 ataupun 3 bulan, ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai macam organ tubuh di hewan uji tadi. Nah, ini dilakukan selama 3 bulan berturut-turut terhadap hewan uji yang diberi perlakuan atau ekstrak tadi. Jadi kita lihat kalau hewan tadi diberikan ekstrak terus-menerus setiap hari selama 3 bulan, apa yang terjadi? Apakah terjadi kerusakan pada organnya, pada ginjal, pada paru-parunya, pada hepar dan sebagainya? Apakah obat tadi memiliki pengaruh yang buruk atau tidak? Nah, yang berikutnya adalah uji toksisitas secara khusus atau disebut dengan uji toksisitas secara kronis. Tujuannya adalah untuk melihat keamanan konsumsi obat herbal tadi dalam jangka yang sangat panjang, misalnya setahun misalnya. Nah, sehingga kita lihat apakah obat herbal tadi bisa bersifat karsinogenik, apakah ada sifat mutagenik, ya, yang menyebabkan terjadinya mutasi. Kalau karsinogenik tadi bersifat menyebabkan atau memicu terjadinya kanker. Kemudian apakah menyebabkan teratogenik, terutama pada ibu hamil, ya. Teratogenik adalah menyebabkan bayi yang cacat. Kemudian apakah menyebabkan iritatif dan aman untuk reproduksi. Nah, ini adalah digunakan selama jangka panjang yang disebut dengan toksisitas khusus atau toksisitas secara kronis tadi. Nah, untuk uji dari tahap eksperimental sampai uji toksisitas tadi diperlukan waktu yang cukup panjang, antara 2 sampai 3 tahun. Nah, jadi kalau beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah, COVID ini mulai merebak di Indonesia pada awal bulan Maret. Ini baru 3 bulan, ya. Kemudian muncullah berbagai macam tadi. Nah, tentunya untuk uji untuk toksisitas subkronis aja perlu waktu 3 bulan, ya. Ini minimal sebenarnya. Jadi paling tidak untuk uji toksisitas ini adalah digunakan secara subkronis selama 3 bulan. Jadi kalau orang minum obat tadi selama 3 bulan berturut-turut, apa yang terjadi? Kita lihat terhadap berbagai macam organ di dalam tubuh manusia tadi. Nah, ini diperlukan waktu antara 2 sampai 3 tahun sampai ketemu benar-benar aman, barulah kita berani untuk melangkah ke uji tahap berikutnya, yaitu tahap uji klinis pada manusia. Nah, untuk menuju ke fitofarmaka, maka selain uji praklinis, kita juga perlu dilakukan adalah uji klinis, ya, terhadap obat yang dilakukan tadi. Kalau misalnya tadi setelah uji praklinis tadi kita mau daftarkan ke Badan POM, maka bisa diberikan obat dalam golongan OHT atau obat herbal terstandar.
Tapi kalau kita mau lanjut terus sebelum menuju ke fitofarmaka, maka perlu kita lakukan uji klinik. Ya, yang pertama adalah uji klinik fase 1. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui efek dan farmakokinetik yang digunakan pada sukarelawan yang sehat. Jadi obat tadi dicoba dulu pada orang yang sehat. Apakah terjadi reaksi atau efek yang merugikan apa tidak? Bagaimana farmakokinetiknya? Yaitu bagaimana absorpsinya, bagaimana distribusinya, bagaimana metabolismenya, bagaimana ekskresi dari obat herbal tadi. Apakah ada pengaruh buruk tidak terhadap manusia yang mengkonsumsi obat tadi. Nah, kalau lolos dari tahapan ini, maka kita bisa berlanjut ke tahapan berikutnya, yaitu uji klinik fase 2. Di mana pada tahapan ini diberikan kepada orang yang sakit sesuai dengan klaim dari obat yang tadi. Nah, sebagai kontrol kita gunakan sebagai placebo. Jadi misalnya ada dua perlakuan begitu ya, yang satu mendapatkan obat herbal yang kita gunakan sebagai uji, yang satu lagi digunakan sebagai placebo. Nah, kemudian kita bandingkan dari kedua kelompok tadi, apakah ada pengaruh atau perbedaan bermakna tidak. Misalnya berapa cepat orang tadi sembuh dari gejala COVID, apakah ada perlindungan dari kelompok ini yang sakit berapa persen, kemudian yang kelompok ini yang sakit berapa persen, dan sebagainya. Nah, ini adalah uji klinik di fase kedua, dan ini diberikan kepada orang yang sudah sakit dan di dalam jumlah yang terbatas. Nah, kalau kita ingin memperluas, jika dalam uji kelompok fase 2 ini sukses, maka kita bisa perluas dengan jumlah sampel atau subjek uji yang lebih banyak lagi, di mana jumlah sukarelawan ini diperbanyak dengan lokasi yang diperluas, jadi tidak hanya di suatu tempat tertentu. Nah, kontrolnya ini bisa berupa obat inovator atau produk acuan yang kita gunakan. Nah, misalnya untuk obat diabetes, ya tentunya kita kenal beberapa obat modern yang kita gunakan sebagai gold standarnya, misalnya metformin misalnya. Kemudian untuk yang obat tekanan darah tinggi atau hipertensi, di situ ada amlodipin dan sebagainya yang digunakan sebagai produk acuannya. Nah, kalau untuk COVID gimana? Kan belum ada obat yang digunakan ya. Kita gunakan sebagai placebo yang digunakan, yang bisa digunakan sebagai kelompok kontrolnya. Ya, seberapa cepat obat yang diberikan tadi bisa lebih cepat penyembuhannya. Kalau yang kelompok kontrol tadi berapa hari, kalau kelompok perlakuan berapa hari, dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan uji klinik yang digunakan secara 3 fase ini. Nah, tentunya ini merupakan waktu yang sangat panjang, sangat lama ya. Jadi perlu waktu antara 3 sampai 5 tahun. Jadi untuk mencapai ke fitofarmaka ini diperlukan waktu yang sangat panjang. Nah, tentunya dalam beberapa kasus terakhir ini ada kebijakan dari Badan POM untuk bisa mempercepat proses uji klinik dari berbagai macam obat herbal tadi. Nah, baiklah, kalau kita lihat, nah tentunya untuk obat uji klinik ini maka perlu ya ada acuan pedomannya yang disebut dengan cara uji klinik yang baik. Ya, tentunya ini digunakan untuk melindungi dari subjek uji, peneliti maupun dari sponsor tadi, semuanya diatur di dalam pedoman cara uji klinik CUKB ini. Jadi jangan khawatir, semuanya sudah lengkap diatur oleh Badan POM. Jadi Anda tinggal lihat saja bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penelitinya, bagaimana sponsorshipnya, bagaimana ujinya, bagaimana desain pengujiannya dan sebagainya, semuanya diatur dalam pedoman CUKB ini. Nah, sebelum kita melangkah ke uji klinik, maka ada baiknya kita mengetahui sedikit tentang uji eksperimental in vitro maupun uji praklinis ya. Nah, untuk uji eksperimental ya secara in vitro ini digunakan berbagai macam sel. Tadi disampaikan kan ada beberapa sel yang digunakan ya. Misalnya untuk penyakit kardiovaskuler. Nah, ini ada yang digunakan adalah sel dari kultur human umbilical ya, vein endothel yang disebut dengan HUVEC. HUVEC adalah merupakan singkatan dari human umbilical vein endothelial cell. Kalau yang kita dari manusia adalah dari plasenta bayi ya, dari plasenta bayi. Nah, ini adalah merupakan digunakan untuk mengetahui atau uji dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Jadi tidak sembarangan bagian tubuh atau bagian sel yang bisa digunakan. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kemudian untuk uji fibriosis hati misalnya adalah sel fibrioblast atau sel stellata hepar atau hepatic stellate cell.
Nah, ini digunakan sebagai model untuk menguji dari obat herbal tadi terhadap penyakit yang menyebabkan sirosis hati misalnya. Kemudian juga beberapa sel bakteri, misalnya E. coli, umbrella cell, atau sel podosit, atau mungkin juga virus corona atau virus yang lain. Nah, ini adalah digunakan sebagai sel model atau menggunakan virus model. Nah, ini digunakan sebagai pengujian terhadap infeksi suatu penyakit tertentu, termasuk infeksi dari COVID-19 ini. Nah, ini sangat penting sekali sebenarnya obat uji secara eksperimental ini. Kenapa? Karena inilah tahapan awal dari obat tadi sudah bereaksi tidak terhadap organ-organ sasaran atau organ tujuan. Karena sebenarnya kalau penyakit-penyakit yang disebutkan tadi, kardiovaskuler, virus hati, yang rusak adalah sebenarnya selnya. Nah, kalau kita bisa menemukan suatu obat atau obat herbal yang bereaksi dan bisa memperbaiki kondisi sel yang rusak akibat penyakit tadi, maka ada kemungkinan besar bahwa obat herbal tadi bisa kita kembangkan sebagai obat herbal standar maupun sebagai fitofarmaka. Nah, yang berikutnya adalah uji praklinis dan uji klinis. Nah, uji praklinis ini dilakukan kepada hewan uji atau hewan percobaan ya, seperti mencit, tikus ya, tikus yang tikus putih ya, bukan tikus wirok ya. Nah, tikus putih yang bersih dan juga dapat kita gunakan sebagai pengujian. Kemudian kelinci dan juga beberapa pengujian menggunakan hewan kucing maupun anjing ya. Beberapa eksperimental uji praklinis mewajibkan atau mengharuskan kita menggunakan hewan-hewan tadi. Nah, tujuannya adalah untuk membuktikan klaim sebuah obat herbal. Nah, hal yang terpenting di dalam pemilihan pengujian ini adalah tujuan dari penggunaannya dan kemungkinan terjadinya risiko akibat pemaparan kepada manusia. Jadi tentunya untuk pengujian terhadap uji praklinis ini tergantung dari tujuan dari produk atau obat yang kita hasilkan tadi. Nah, yang paling penting yang diuji di dalam uji praklinis adalah uji toksisitas ya, toksisitas non klinik atau toksisitas secara in vivo. Nah, ini adalah merupakan suatu uji untuk mendeteksi efek toksik dari suatu zat atau bahan pada sistem biologi dan untuk memperoleh daftar dosis dan respons yang khas dari sediaan atau obat herbal yang diuji. Nah, tentunya ini adalah merupakan yang sangat penting sebelum dilakukan uji terhadap manusia. Kita harus yakinkan dulu bahwa obat herbal tadi aman digunakan. Nah, untuk bisa tahu bahwa obat tadi aman, maka digunakan uji toksisitas non klinik ini. Ya, nah uji ini dapat macam-macam ya. Di situ diatur di Badan POM. Ya, ada uji toksisitas akut secara oral, ada subkronik secara oral, ada uji toksisitas kronik oral. Kemudian ada uji teratogenitas, ada uji sensitivitas mata, ada iritasi mata, ada uji akut dermal, ada iritasi mukosa vaginal, toksisitas akut dermal dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan uji-uji yang diatur di dalam pedoman uji klinis yang dikeluarkan oleh Badan POM. Pemilihan uji tergantung dari tujuan penggunaannya dan kemungkinan terjadinya risiko akibat pemaparan atau penggunaan obat tadi kepada manusia. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah faktor-faktor yang menentukan hasil uji toksisitas secara in vivo tadi. Antara lain apa? Misalnya pemilihan spesies dari hewan uji yang kita gunakan. Nah, tentunya ini sangat terkait dengan sistem yang kita gunakan. Kelinci kita gunakan terutama untuk obat infeksi, yang terutama penyakit-penyakit infeksi. Karena apa? Karena kelinci sangat sensitif terhadap infeksi dari bakteri maupun dari virus dan sebagainya. Kemudian juga yang penting diperhatikan adalah galur. Galur itu adalah semacam spesies dari bukan spesies, tetapi adalah jadi di beberapa hewan uji ini memiliki galur tertentu ya. Misalnya apa? Tikus ini ada galur Wistar maupun galur Sprague-Dawley. Masing-masing memiliki sifat yang berbeda dari kedua tikus tadi. Jadi meskipun sama-sama tikusnya, tetapi kalau galurnya berbeda, bisa jadi hasilnya akan berbeda. Sehingga harus jelas pada saat kita melakukan uji non klinik ini, galur apa yang kita pakai. Apakah kalau menggunakan tikus, apakah tikusnya menggunakan tikus galur Wistar atau menggunakan galur Sprague-Dawley ini. Kemudian juga jumlah dewan uji yang kita gunakan untuk pengujian ini juga sangat menentukan faktor keberhasilan dari uji praklinis ini. Kemudian cara pemberian sediaan yang digunakan, ya, apakah menggunakan in vivo atau apakah menggunakan per oral atau diminumkan, atau bisa menggunakan secara intramuskular atau IM. Nah, masing-masing pengujian ini sangat mempengaruhi hasil pengujian yang dilakukan.
Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah pemilihan dosis uji. Nah, tentunya kalau kita nanti plotkan atau diekstrapolasi kepada manusia, harus kita hitung berapa berat badan dari tikus tadi atau mencit tadi, kemudian kita ekstrapolasi kepada manusia. Jangan sampai dosis yang kita gunakan tidak cocok digunakan untuk manusia. Jadi misalnya karena saking sedikitnya, saking kecilnya, maka pada saat digunakan manusia sangat sulit untuk mendapatkan dosis yang tepat. Atau mungkin juga terlalu besar ya, karena pengen ngirit maka digunakan dosis yang kecil pada tikus tadi, sehingga begitu diekstrapolasi pada manusia maka dosisnya menjadi sangat besar dan sangat menyulitkan apabila kita gunakan dalam pengobatan sehari-hari. Nah, kemudian juga yang berikutnya yang penting adalah efek samping dari sediaan uji tadi ya. Ini adalah merupakan juga hal yang perlu kita amati dari berbagai macam pengujian ini, serta yang terakhir adalah teknik dan prosedur pengujian termasuk cara penanganan hewan. Jadi jangan sampai menjadi bias gara-gara hewannya diperlakukan tidak benar. Misalnya misalnya uji toksisitas ternyata mati semua, bukan karena obatnya tapi mungkin karena perlakuannya nggak benar ya, ruangannya terlalu panas, terlalu pengap, tidak ada oksigennya. Jadi tikusnya mati bukan karena minum obat tradisional, obat herbalnya tadi, tapi mati karena kepanasan, tidak ada oksigen di situ. Nah, ini harus perlu diperhatikan dengan benar. Jangan sampai hasil uji tadi menjadi bias gara-gara perlakuan yang tidak benar. Nah, ini adalah beberapa uji yang dilakukan ya, seperti toksisitas akut oral. Ini adalah yang sangat penting sekali ya, untuk mendeteksi efek toksik dari yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian suatu zat dalam dosis tunggal atau dosis yang terulang yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam. Nah, apabila pemberian dilakukan secara berulang, maka interval waktu tidak kurang dari 3 jam. Nah, jadi ini kita ingin mengetahui bagaimana toksisitas akut dari pemberian suatu obat herbal kepada manusia. Ya. Jadi selama berapa LD50 yang menyebabkan hewan uji ini meninggal dunia, berapa dosisnya? Ya. Nah, ini digunakan misalnya ada beberapa yang ketentuan, misalnya dengan dosis kalau 5 mg per kilogram berat badan, kalau lebih dari 2 dari 5 ekor yang mati maka disebutkan ada kategori 1. Kalau 5 dengan dosis yang lebih dari 1 ekor menunjukkan gejala toksisitas dan tidak ada kematian, maka disebut masuk ke kategori 2. Kemudian dari 50 mg per kilogram berat badan, kalau lebih dari 2 dari 5 ekor yang mati maka masuk ke kategori 2 juga. Kemudian kalau 50 mg per kilogram berat badan dari tikus tadi, jika ada lebih dari dari 1 ekor maka masuk kategori 4. Nah, kemudian kita naikkan terus dosisnya sampai berapa 2 dari 5 yang meninggal tadi berapa. Nah, ini disebut dengan LD50. Nah, mungkin juga tadi tikus tadi mati bukan karena obat herbalnya, bisa jadi karena mati karena kebanyakan minum misalnya ya, sampai 2000 mg per kilogram berat badan, bisa Anda bayangkan. Jadi ini mati bukan karena minum obat herbalnya, tapi mati karena minum airnya kebanyakan. Bisa bayangkan ya, hampir 2000 atau 2 gram per kilogram. Jadi kalau berat tikusnya adalah kira-kira 200 gram misalnya, maka perlu minum sebanyak hampir 4 ml. Jadi mungkin mati gara-gara kebanyakan minum air bukan karena obatnya tadi. Yang berikutnya adalah toksisitas subkronik yang dilakukan secara oral. Ini digunakan apabila penggunaan obatnya tadi selama minimal 28 hari. Jadi ini digunakan untuk mengetahui sediaan uji tadi penggunaannya secara klinis. Apakah dalam bentuk sekali pakai ataukah berulang dalam waktu kurang dari 1 minggu. Jadi kalau obat tadi digunakan selama terus-menerus berlangsung berhari-hari, kita lihat bagaimana toksisitas subkronisnya ya. Uji toksisitas subkronisnya ada 2, yaitu secara oral selama 28 hari dan selama 90 hari. Nah, biasanya sih kalau kan nggak mungkin kita minum obat itu hanya sekali minum seumur hidup. Biasanya kan kita minum setiap hari ya, paling tidak minimal seminggu lah gitu. Nah, sehingga kita lihat bagaimana pengujian tadi dilakukan, sehingga untuk uji toksisitasnya ini dilakukan secara terus-menerus setiap hari selama 90 hari atau 3 bulan. Nah, jadi untuk uji toksisitas subkronis ini, untuk mengetahui sediaan uji tadi penggunaannya secara klinis yang berulang dalam waktu 1-4 minggu. Nah, jadi kita lihat bagaimana organ-organ tubuh di dalam hewan uji tadi.
Yang berikutnya adalah toksisitas kronik secara oral. Nah, ini kita gunakan untuk pemakaian jangka panjang ya. Apabila diminum setiap hari selama bertahun-tahun, puluhan tahun atau bahkan mungkin seumur hidup, maka perlu dilakukan pengujian secara kronik ini, toksisitas kronik secara oral ini. Nah, dari pengujian ini menggunakan waktu selama 12 bulan. Jadi setiap hari si hewan tadi diberikan minum obat secara oral selama 12 bulan berturut-turut setiap hari 365 hari diberikan obat tadi. Nah, kemudian kita lihat bagaimana jaringannya, apakah terjadi toksisitas, apakah terjadi kematian pada hewan uji, ya. Kemudian apakah terjadi teratogenis, apakah mutatogenik, apakah terjadi cacat pada hewan apabila hewannya tadi hamil misalnya, kita lihat bagaimana anaknya, bagaimana bayinya dari si hewan tadi, apakah terjadi teratogenik dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah uji klinik obat herbal ya. Ini yang merupakan puncak dari pengujian obat herbal yang digunakan sebagai fitofarmaka. Nah, pelaksanaan uji klinik obat herbal tadi dalam rangka untuk pengembangan produk termasuk uji klinik yang diinisiasi oleh peneliti dengan tujuan untuk pengembangan produk yang akan dipasarkan. Nah, jadi uji klinik ini ada dua macam, yaitu uji klinik pra pemasaran, jadi obat tadi belum dipasarkan, jadi ini adalah digunakan untuk melakukan pengujian terhadap produk herbal tadi. Nah, ini harus dimintakan persetujuan pelaksanaan uji klinik kepada Badan POM. Jadi apabila nanti uji klinik ini digunakan untuk pengembangan produk yang akan dipasarkan, maka harus dimintakan persetujuan kepada Badan POM dulu sebelum Anda melakukan pengujian klinik. Jadi jangan sampai izinnya ini lupa dilakukan ya. Karena apa? Karena ini penting sekali ya. Kadang-kadang ada beberapa uji klinik yang ditolak oleh Badan POM karena apa? Karena ternyata tidak diizinkan, belum mendapatkan surat izin dari Badan POM. Tahu-tahu nyelonong aja, begitu didaftarkan kemudian ditolak oleh Badan POM. Kenapa? Karena izinnya tidak belum keluar. Nah, tapi jika digunakan dalam rangka pendidikan, maka tidak perlu dimintakan persetujuan kepada Badan POM. Jadi kalau penelitian ini digunakan untuk tujuan pendidikan yang tidak ditujukan untuk persetujuan produk nanti dipasarkan, ya monggo silahkan, karena tidak terpengaruh kepada masyarakat secara luas. Nah, kemudian pelaksanaan dari uji klinik herbal tadi harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang disebut dengan cara uji klinik yang baik. Nah, hal tersebut dimaksudkan agar data klinik yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis, sehingga menjadi data klinik yang sahih, akurat, dan terpercaya. Nah, ini yang penting sekali ya. Jadi, mengapa Badan POM ini mengatur sangat ketat sekali cara uji klinik yang baik ini? Kenapa? Karena supaya bisa dipertanggungjawabkan data-datanya tadi ya. Datanya sahih, akurat, dan terpercaya, sehingga bisa dipercaya uji klinik tadi betul-betul dilakukan dengan benar. Kemudian kualitas data yang demikian diperlukan ya sebagai data dukung pada saat registrasi, sehingga keputusan registrasi yang dihasilkan tidak menjadi bias. Nah, ini yang penting. Jadi Badan POM sudah memberikan keputusan berdasarkan dari uji klinik yang dilakukan tadi. Kalau uji kliniknya nggak benar, tentunya keputusan yang dibuat oleh Badan POM juga nggak benar. Akibatnya apa? Akibatnya nanti di masyarakat menjadi tidak benar lagi gitu. Nah, selain ditujukan untuk memperoleh data yang kualitas bagaimana disebutkan di atas, maka prinsip dari CUKP ini dimaksudkan untuk melindungi peserta atau subjek manusia yang berpartisipasi dalam uji klinik ini. Nah, jadi karena uji klinik ini dilakukan kepada manusia, maka pedoman CUKP tadi mengatur ya berbagai macam hal yang perlu dilakukan, yang boleh bagaimana, yang tidak boleh bagaimana, syarat dari hewan subjek uji manusia tadi seperti apa yang inklusi maupun eksklusinya seperti apa. Nah, semuanya diatur di dalam CUKP tadi. Nah, langkah berikut adalah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka persiapan pelaksanaan dari uji klinik. Yang pertama adalah karakteristik dari produk uji yang digunakan. Terhadap produk yang akan diuji, dilakukan pemastian bahwa tumbuhan yang digunakan tadi kebenaran identitasnya sudah digunakan. Jadi yang pertama benar dulu ya, kebenaran dari identitas untuk tumbuhan yang digunakan. Jangan sampai identitas tadi salah tumbuhan yang digunakan. Kemudian tumbuhan yang digunakan tadi tidak termasuk dalam daftar tumbuhan yang dilarang di Indonesia. Nah, jadi percuma kalau kita membuat suatu uji klinik mahal-mahal, kemudian ternyata didaftarkan ke Badan POM, ternyata tumbuhannya dilarang digunakan untuk obat tradisional. Yang seperti kita kemarin sudah kita bahas di episode yang lalu. Ya. Akhirnya apa? Tidak disetujui oleh Badan POM untuk bisa digunakan sebagai obat fitofarmaka.
Kemudian riwayat penggunaan harus dapat ditelusur. Apakah herbal yang akan diuji tadi memiliki riwayat empiris baik untuk obat endogenus maupun tumbuhan yang non endogenus. Jadi tumbuhannya jelas, riwayatnya jelas. Apakah obat tumbuhan tadi pernah digunakan atau secara empiris sudah memiliki riwayat sebagai tanaman obat apa tidak? Ya, baik itu tumbuhan asli Indonesia maupun tumbuhan yang dari impor. Kemudian juga harus jelas bagian tumbuhan yang digunakan, ya. Ini juga penting sekali, ya. Seperti kita bicarakan kemarin, ada bagian-bagian tanaman yang ternyata memiliki khasiat yang berbeda. Ya, jadi ini pun harus jelas pada saat kita melakukan uji klinik terhadap obat herbal ini. Nah, kemudian juga yang penting juga adalah identifikasi senyawa aktif atau senyawa identitas yang digunakan untuk keperluan standarisasi. Nah, jadi yang penting dalam saat kita melakukan uji klinis ini adalah kita tahu senyawa atau senyawa aktif yang sebagai marker yang kita gunakan sebagai standarisasi ini. Nah, kemudian untuk standarisasi bahan baku atau produk uji ini, nah ini yang penting ya, cara menyiapkan bahan baku dan produk uji, termasuk metode ekstraksi yang digunakan, ini harus sudah terstandarisasi. Kemudian metode analisa, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, dari senyawa uji atau senyawa identitas yang digunakan. Nah, ini yang kadang-kadang menyulitkan ya, bagaimana kita suatu tanaman diisolasi, kemudian terdeteksi bagaimana senyawa yang aktif atau isolatnya. Ya. Kemudian yang penting juga bagaimana kita menentukan, melakukan analisa, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dan metode uji tadi harus sudah tervalidasi. Nah, ini yang kadang-kadang menyulitkan dan memberatkan. Kadang-kadang kenapa? Karena tumbuhan ini mengandung ribuan senyawa. Dan dari ribuan senyawa tadi, mana yang berkhasiat dan bagaimana kita melakukan standarisasinya. Nah, ini yang terkadang menyulitkan ya, sehingga obat tadi sulit untuk digunakan sebagai fitofarmaka. Nah, proses standarisasi tadi dilakukan agar produk uji pada setiap fase uji serta bila kemudian dipasarkan atau diedarkan memiliki keterulangan yang sama. Nah, tadi kan disebutkan bahwa untuk finish good-nya atau produk ujinya harus sudah terstandarisasi juga. Nah, untuk pelaksanaan uji klinis obat herbal ini dibagi menjadi beberapa fase ya, tadi seperti disampaikan ya. Ada uji klinik fase 1, ada uji klinik fase 2, ada uji klinik fase 3 dan seterusnya. Nah, uji klinik fase 1 ini digunakan untuk melihat keamanan dan toleransi obat herbal karena ini digunakan pada manusia yang sehat ya. Ini diperlukan data minimal 20-50 orang yang digunakan sebagai subjek untuk penelitian ini. Jadi untuk uji fase 1 ini perlu 20-50 orang yang mau dan bersedia sebagai probandus ya istilahnya gitu ya, sebagai untuk uji fase 1. Nah, fase 1 ini digunakan pada orang yang sehat. Tujuannya apa? Digunakan untuk melihat keamanan dan toleransi dari obat herbal tadi. Apakah bisa ditoleransi oleh orang yang sehat apa tidak? Kemudian aman digunakan apa tidak? Kemudian kita juga ingin melihat bagaimana profil dari farmakokinetik dari obat tadi, bagaimana absorpsinya, bagaimana distribusinya, bagaimana metabolismenya, bagaimana ekskresinya dan sebagainya. Nah, ini digunakan pada uji klinis fase yang pertama. Kemudian kalau lolos dari fase pertama ini, ya, kemudian berlanjut adalah fase yang kedua, uji klinis fase kedua. Jadi digunakan untuk sistem atau dosis obat yang paling efektif. Jadi kita melihat dari sekian banyak range dosis tadi, kita lihat dosis mana yang paling efektif. Nah, ini diperlukan minimal 100-200 orang subjek uji yang digunakan. Nah, jadi untuk uji klinis fase 2 ini perlu minimal 100 orang atau 200 orang yang menderita sakit tertentu tadi. Jadi misalnya kalau obat diabetes ya cari 100 orang yang mengalami mengalami masalah kena sakit diabetes. Kalau penyakit darah tinggi atau hipertensi ya cari 200 orang, 100-200 orang yang kita gunakan sebagai yang berpenyakit diabetes tadi. Nah, mungkin dalam 200 orang ini kemudian kita bagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang tadi disampaikan. Ada beberapa metode pengujian tadi. Ada yang menggunakan randomized control test dan sebagainya. Nah, kalau lolos dari fase kedua, maka kita perluas ya uji klinik tadi dengan menggunakan fase yang ketiga, yaitu menggunakan minimal sebanyak 500 orang sebagai uji klinik yang terakhir atau menggunakan fase 3 sebelum kita daftarkan ke Badan POM. Nah, ini digunakan untuk evaluasi efektivitas obat atau cara pengobatan yang baru. Nah, jadi
suatu obat herbal dikatakan lolos uji klinis kalau dia sudah melalui fase 3 ini. Jadi bukan fase 1, bukan fase 2, tapi fase 3 inilah yang menentukan ya, apakah obat tadi betul-betul efektif dan terbukti secara ilmiah bisa digunakan sebagai untuk melawan suatu penyakit tertentu atau memperbaiki suatu kondisi tertentu. Nah, sedangkan untuk uji klinis fase 4 ini disebut dengan post marketing surveillance, di mana obat tadi sudah digunakan, sudah dipasarkan lebih dari 5 tahun, kemudian kita gunakan sebagai uji klinik yang ke fase keempat ini. Nah, yang paling penting dalam uji klinik obat herbal ini adalah desain uji klinik yang kita gunakan. Jadi pemilihan metodologi dan desain uji klinik obat herbal merupakan hal yang sangat penting ya, karena dapat menjawab tujuan dari uji klinik dan menentukan seberapa jauh dapat mendukung klaim yang akan diajukan. Jadi ini adalah merupakan yang paling penting di dalam uji klinik, yaitu bagaimana menentukan desain dari uji klinik ini tadi. Nah, oleh karenanya pemilihan desain ini tadi harus mempertimbangkan dengan cermat ya berbagai macam pertimbangan, antara lain adalah karakteristik dari produk uji. Kemudian tujuan dari uji klinik yang dimaksud harus selaras dengan klaim yang akan diajukan pada saat registrasi produk. Nah, makanya tadi disebutkan ya, jadi di fitofarmaka ini tidak harus menyembuhkan atau mengobati penyakit tertentu, tetapi bisa untuk meredakan suatu sakit atau memperpanjang atau memperpendek waktu sakit dan sebagainya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita klaimnya terlalu berlebihan, terlalu semuluk-muluk, maka bisa jadi uji klinik yang dimaksud tidak tercapai. Kenapa? Karena untuk membuktikannya sangat sulit. Ya, misalnya obat antivirus corona misalnya. Nah, tentunya kita harus membuktikan bahwa obat tadi bisa melawan corona. Tapi bisa jadi klaim tadi misalnya untuk memperpendek atau mempercepat waktu penyembuhan misalnya. Nah, tentunya bisa kita klaim nanti tergantung dari desain dari uji klinik yang kita gunakan. Nah, secara secara gold standar, secara Badan POM menentukan bahwa metode pembuktian dalam uji klinik dapat dilakukan memenuhi beberapa pilihan. Nah, ini adalah merupakan pilihan dari metode yang digunakan, yaitu randomized control trial atau RCT. Metode ini merupakan metode uji yang ideal ya, disebabkan adanya alokasi random atau acak subjek ke dalam kelompok kontrol atau kelompok produk uji. Jadi dari 100 atau 200 orang tadi dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok kontrol dan satu lagi ada kelompok uji. Untuk mengontrol serta mengurangi bias, yaitu agar kelompok pembanding dan kelompok uji mempunyai karakteristik yang relatif sama. Nah, oleh karenanya metode ini sangat dianjurkan dalam pelaksanaan dari uji klinik ini. Nah, tapi dalam kondisi yang pandemi sekarang ini tentunya akan sulit sekali untuk bisa mendapatkan pengujian dengan randomized control trial ini. Ya, sehingga dalam Badan POM beberapa waktu yang lalu mengeluarkan suatu edaran dari sebuah dalam dokumen ya, yang dalam bentuk surat edaran dikeluarkan Badan POM, di mana dalam edaran tersebut disebutkan bahwa memang randomize adalah merupakan golden standard dalam uji klinik. Namun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana desain tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka desain uji klinik lainnya yang disertai dengan justifikasi ilmiah dari peneliti dapat dipertimbangkan untuk disetujui dan dilaksanakan. Nah, dengan demikian kita dalam kondisi seperti ini boleh melakukan pengujian dengan menggunakan metode yang lain, tidak harus randomized control trial ini, tapi harus ada justifikasi dari peneliti yang nantinya akan dipertimbangkan oleh Badan POM apakah disetujui apa tidak untuk dilaksanakan. Nah, berikut adalah berbagai macam dokumen yang harus disiapkan ya, yang harus dilengkapi sebelum dilakukan uji klinik dari obat herbal ini. Nah, ini adalah merupakan langkah-langkah yang harus dilihat. Nah, dapat Anda baca nanti di CUKB ya, di cara uji klinik yang baik, yang nanti saya sertakan juga di deskripsi dari video ini. Nah, beberapa langkah di atas adalah merupakan dilakukan secara paralel ya, namun beberapa langkah harus dilakukan secara berurutan. Nah, kelengkapan protokol secara utuh, peran dari peneliti, komisi etik, sponsor, dan juga pihak regulator, maka dokumen tadi harus mengacu kepada dokumen pedoman cara uji klinik yang baik yang di Indonesia.
sehingga uji klinik yang dilakukan bisa diterima oleh Badan POM, sehingga produk yang kita daftarkan bisa disetujui sebagai fitofarmaka yang merupakan tingkatan paling tinggi dari obat tradisional, dan tentu saja ini bisa diterima di kalangan medis karena memiliki evidence base yang sangat kuat. Nah, ini adalah contoh beberapa fitofarmaka yang sudah disetujui oleh Badan POM, seperti Nodiar, kemudian Exgra, dan sebagainya. Jadi, klaim yang digunakan pun bisa spesifik maupun yang non-spesifik. Nah, ini adalah contoh beberapa uji klinik yang ditolak oleh Badan POM, yang digunakan sebagai dasar pengajuan dari registrasi fitofarmaka. Di situ ada beberapa contoh ya, ketidaksesuaian dari metodologi klinik misalnya yang digunakan, misalnya desain yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan penelitiannya. Kemudian endpoint parameter tidak sejalan dengan klaim khasiat yang diajukan. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusi tidak tepat sasaran pada populasi pasien sesuai dengan klaim khasiat maupun calon fitofarmaka yang digunakan. Sampel size yang tidak representatif, metode analisa statistik yang tidak tepat, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh beberapa klaim hasil uji klinis yang justru tidak disetujui oleh Badan POM. Atau misalnya hasil uji klinik tidak bermakna secara statistik dibandingkan dengan kelompok kontrol, meskipun pada uji praklinis memberikan hasil yang positif. Kemudian produk uji tidak representatif, yaitu misalnya produk yang diujikan adalah kapsul berisi ekstrak, sedangkan produk yang akan didaftarkan nantinya adalah bentuk tablet. Jadi tidak cocok antara sediaan yang dicobakan dengan sediaan yang didaftarkan. Kemudian data dukung keamanan atau kemanfaatan produk nanti tidak memadai. Karena apa? Karena masih merupakan pre-elementary study. Tadi saya sampaikan ya, biasanya tidak komprehensif dan sistematis, sehingga sulit untuk menyimpulkan keamanan bahan baku dari produk tadi. Atau misalnya hasil uji yang bermakna secara statistik tapi tidak bermakna secara klinis, sehingga tidak memenuhi kriteria risk and benefit ratio dari suatu sediaan obat herbal. Atau justru yang ini yang sering kali terjadi juga ya, karena kita biasanya ada banyak penelitian dari perguruan tinggi. Nah, data yang digunakan bukan merupakan data produk yang diajukan sebagai obat tradisional atau fitofarmaka. Ini terdapat perbedaan spesifikasi bahan baku dan produk jadinya, atau merupakan hasil data penelitian dari mahasiswa maupun peneliti yang hasilnya terpisah-pisah dan tidak terkait antara satu dengan yang lain, serta tidak mengikuti kaidah cara uji klinik yang baik. Nah, jadi ada begitu banyak beberapa macam uji klinik yang ditolak oleh Badan POM, sehingga tidak bisa digunakan untuk mengajukan untuk registrasi secara fitofarmaka karena berbagai permasalahan penelitian yang tidak mengikuti dari pedoman cara uji klinik yang baik tadi. Jadi para pihak yang terlibat dalam uji klinik ini harus memahami secara benar ya prinsip-prinsip cara uji klinik yang baik, yang merupakan standar yang dapat diterima secara internasional, baik melakukan uji klinik serta mempersiapkannya dengan baik. Para pihak, baik itu sponsor, organisasi riset, peneliti, dan yang terlibat dalam bagian lainnya seperti komisi etik, regulator, harus memiliki pengalaman atau pemahaman yang seimbang mengenai CUKP ini. Nah, hal ini tersebut sangat diperlukan, mengingat para pihak tadi sangat menentukan diperolehnya data klinik yang sahih, akurat, dan terpercaya, selain perlindungan kepada manusia yang menjadi subjek dari uji klinik ini. Sehingga uji klinik yang dilakukan, yang tentu menghabiskan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit, dapat diakui oleh Badan POM, sehingga produk herbal yang kita lakukan uji klinik tadi bisa didaftarkan sebagai fitofarmaka. Demikianlah teman-teman semua, sekilas gambaran perjalanan panjang suatu produk herbal hingga menjadi fitofarmaka. Mudah-mudahan video sederhana ini kita bisa lebih tahu duduk perkara yang sebenarnya. Dan memang tidak mudah dan juga tidak murah ya perjalanan suatu produk herbal hingga menjadi fitofarmaka. Sehingga tidak mengherankan hingga saat ini baru sedikit sekali obat fitofarmaka yang dimiliki di negeri ini. Masih banyak lagi informasi-informasi seru seputar dunia farmasi industri maupun obat tradisional. Jadi pantengin terus channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyi lonceng di sebelahnya agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru atau video-video terbaru dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.